Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas fitoterapi untuk akne vulgaris. Bagaimanakah patogenesis dari akne? Saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah adanya peningkatan produksi sebum yang diinduksi oleh peningkatan hormon androgen. Selanjutnya, hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan dari pertumbuhan dan diferensiasi folikel dan menyebabkan hiperkeratinisasi di saluran sebase. Kemudian hal ini akan merangsang terjadinya kolonisasi dari bakteri yaitu Propionibacterium acne atau disingkat dengan P. acne. Bakteri ini sebenarnya merupakan salah satu flora normal yang ada di kulit. Adanya kolonisasi dari bakteri P. acne itu akan merangsang terlepasnya mediator dari inflamasi, salah satunya adalah interleukin. Nah, kemudian pelepasan dari mediator inflamasi itu akan direspon oleh tubuh dengan cara meningkatkan respon imun dan terjadi inflamasi atau peradangan. Berikutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa tanaman yang digunakan untuk terapi atau pengobatan akne vulgaris. Di mana materi pada video ini saya ambil dari salah satu artikel review tentang fitoterapi pada akne vulgaris. Jadi untuk kalian yang sedang mencari topik penelitian, bisa mencari jenis artikel penelitian seperti ini, yaitu artikel review. Dari artikel review, kita bisa melihat sudah sampai mana para peneliti lain di dunia telah melakukan topik penelitian yang ingin kita teliti. Kemudian dari artikel penelitian ini diketahui bahwa ternyata tanaman obat itu dapat digunakan untuk terapi akne karena memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan antiandrogen. Dan aktivitas ini sudah dibuktikan secara in vitro, in vivo, maupun klinis. Berikut ini saya tampilkan tabel yang menunjukkan studi in vitro dari tanaman untuk membuktikan aktivitasnya sebagai anti akne. Ini hanya beberapa tanaman saja yang saya tampilkan. Tabel lengkapnya itu silahkan dilihat di pustaka. Dari sekitar 77 tanaman obat yang dilakukan pengujian in vitro untuk mengatasi jerawat, diketahui bahwa golongan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas sebagai anti akne antara lain adalah flavonoid, kemudian alkaloid, essential oil, golongan senyawa fenol, tannin, santon dan derivatnya, serta quinon, terutama derivat dari bisnap quinon. Selain itu, berikut ini adalah studi in vivo ya. Ada jenis tanaman, kemudian familinya, bagian yang digunakan, dan senyawa aktifnya. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa di antaranya yang telah terbukti memiliki efek anti akne. Sebagian besar efeknya adalah sebagai antiinflamasi baik pada tikus maupun pada mencit ya. Ternyata senyawa aktifnya itu adalah golongan dari flavonoid, kemudian ada glikosida juga, dan ada golongan fenol serta terpenoid. Untuk studi klinis, ini saya tampilkan beberapa juga. Silahkan cek lengkapnya di jurnal yang sudah saya tampilkan tadi di depan. Kalau kita ambil satu contoh di sini, ini adalah Camellia sinensis atau teh, di mana bagian yang diuji itu adalah ekstrak etanol 3% dari daun teh. Senyawa aktifnya itu adalah polifenol dan asam lemak tidak jenuh, dan dilakukan studi klinis pada 10 pasien yang dibandingkan dengan larutan zinc sulfat 5%.
selama 8 minggu. Ternyata hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel, dalam hal ini adalah ekstrak etanol 3% dari daun teh, itu memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi dan 5-alfa reduktase inhibitor, di mana 5-alfa reduktase ini kaitannya erat dengan produksi dari sebum yang diinduksi oleh hormon androgen. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak.